Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafianda Fafahrezi, NPM 21030111068. Program Studi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan presentasi saya tentang periodisasi ekonomi Islam masa Bani Umayyah. Pendahuluan. Bila dilihat dari perspektif sejarah peradaban Islam, pemerintahan Bani Umayyah disebut sebagai salah satu masa keemasan pencapaian kejayaan pemerintahan Islam. Tetapi berbagai kemajuan di dalamnya adalah kesuksesan dalam perluasan wilayah pemerintahan Islam dan jumlah penduduk yang masuk agama Islam. Namun sebaliknya, dia juga dicap sebagai pemerintahan yang membidangi lahirnya pemerintahan monarki heredatis atau kerajaan turun-temurun. Sistem pemerintahan masa Bani Umayyah. Memasuki masa kekuasaan Muawiyah yang menjadi awal kekuasaan Bani Umayyah, sistem pemerintahan Islam yang dulunya bersifat demokrasi berubah menjadi monarki. Suksesi kepemimpinan ini dilakukan secara turun-temurun, dimulai ketika Muawiyah mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menyatakan setia terhadap anaknya Yazid. Ia menjadikan azas nepotisme sebagai dasar pengangkatan khalifah. Hal ini menunjukkan bahwa Muawiyah bermaksud mencontoh monarki di Persia, yaitu penerapan kepemimpinan berdasarkan garis keturunan. Perintah ini tertentu saja memberikan signal awal kesetiaan terhadap Yazid yang merupakan bentuk pengukuhan terhadap sistem pemerintahan yang akan dilakukan secara turun-temurun telah dicoba oleh Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai khalifah Bani Umayyah pertama. Pemikiran ekonomi masa Bani Umayyah. Dibandingkan dengan bidang-bidang keilmuan lain, sumber kekhalifahan Bani Umayyah di bidang ekonomi memang tidak begitu menonjol. Namun demikian, terdapat beberapa sumbangan pemikiran mereka terhadap kemajuan ekonomi Islam. Di antaranya adalah pelaksanaan transaksi saham, murabahah, muzaroah, serta kehadiran kitab Al-Haraj yang ditulis oleh Abu Yusuf yang hidup pada masa pemerintahan Khalifah Hashim yang membahas tentang kebijakan ekonomi, dipandang sebagai sumbangan pemikiran ekonomi yang cukup berharga. Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, yaitu yang pertama kebebasan individu, lalu hak terhadap harta, ketidaksamaan ekonomi dalam batas wajar, kesamaan sosial, jaminan sosial, distribusi kekayaan secara meluas, larangan menumpuk kekayaan, larangan terhadap perilaku antisosial, kesejahteraan individu dan masyarakat. Kebijakan masa Muawiyah bin Abu Sufyan. Kebijakan moneter Muawiyah bin Abu Sufyan. Pada masa pemerintahan Muawiyah, beliau mendirikan kantor catatan negara dan merancang pola pengiriman surat melalui pos. Kebijakan moneter mempunyai peranan yang penting untuk mengendalikan jalannya pemerintahan. Bahkan moneter merupakan unsur utama dalam kehidupan suatu bangsa. Banyak sekali permasalahan karena disebabkan oleh manajemen moneter yang buruk. Awal pemerintahan Bani Umayyah, kebijakan moneter yang dilakukan olehnya mempunyai dua tujuan dasar, yaitu yang pertama, mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya pada waktu seorang gubernur membanggakan banyak pajak yang mereka kumpulkan. Lalu, untuk memuaskan para pejabat negara dengan memberi mereka harta sebanyak-banyaknya. Dua tujuan inilah yang menjadi acuan usaha para khilafah, sehingga menyebabkan kekacauan di masyarakat. Guna mendapatkan harta yang banyak, menyebabkan banyak sekali orang yang tidak mau masuk Islam karena masih sama membayar pajak. Karena sebenarnya orang kafir yang sudah masuk Islam tidak lagi membayar jizyah, sehingga pemasukan Baitul Mal semakin berkurang. Dengan kondisi Baitul Mal pada masa-masa tersebut sudah parah, maka memerlukan perhatian khusus di masa Umar bin Abdul Aziz. Ini terjadi perbaikan-perbaikan pada Baitul Mal. Sejalan dengan itu, Umar bin Abdul Aziz melakukan perbaikan Baitul Mal kepada bagian fund rising atau pemasukan negara. Karena pada masa khilafah Muawiyah bin Abu Sufyan sampai dengan khalifah ke-7, yaitu Sulaiman bin Abdul Malik, terjadi kemerosotan Baitul Mal, yaitu lebih banyak pengeluarannya daripada pemasukannya. Lalu kebijakan masa Abdul Malik bin Marwan. Kebijakan moneter Abdul Malik bin Marwan, pencapaian dilakukan pada masa kepemimpinan Abdul Malik, yakni berupa pemikiran yang serius terhadap menerbitkan mata uang sendiri sebagai salah satu alat pertukaran.
Keberhasilan tersebut dicapai setelah adanya permintaan dari pihak Romawi. Saat itu mata uang yang berlaku adalah mata uang Bizantium dan Persia, nilainya sama dengan logam emas dan perak pada dinar dan dirham. Untuk menghilangkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim dari mata uang yang berlaku, Khalifah Abdul Malik sangat berkeberatan dan menolak, sehingga dari peristiwa tersebut beliau akhirnya mencetak mata uang Islam sendiri dengan mencantumkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim menggunakan kata dan tulisan Arab pada tahun 655 Hijriah. Di zamannya, Abdul Malik juga tak segan menjatuhkan hukuman takzir kepada mereka yang berani mencetak mata uang sendiri di luar pencetakan negara. Kebijakan fiskal Abdul Malik bin Marwan. Kebijakan fiskal Khalifah Abdul Malik bin Marwan yaitu mendirikan pabrik percetakan uang di Damaskus, mengembangkan sistem pos yang telah dibangun pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan. Sedangkan dalam hal pajak dan zakat, Khalifah memberi kewajiban kepada rakyatnya yang muslim untuk membayar zakat saja, sedangkan beban pajak dibebaskan seluruhnya. Akibat kebijakan yang diberlakukan ini, sumber pendapatan negara dari sektor pajak justru mengalami defisit. Karena beban defisit keuangan ditanggung negara cukup besar, maka Abdul Malik mengembalikan pasukan militer dari para mu'alaf ke posisinya semula, yaitu sebagai petani, dan diharuskan membayar pajak sebesar beban haraj dan jizyah seperti saat sebelum mereka masuk Islam. Karena kebijakan tersebut, terjadilah pertentangan keras oleh kelompok Mawali. Motif inilah yang menjadi salah satu penyebab keruntuhan Daulah Umayyah. Kebijakan lain yang dihasilkan Khalifah Abdul Malik adalah pembenahan administrasi pemerintahan disertai pemberlakuan penggunaan bahasa Arab sebagai bahasa resmi pemerintahan Islam. Bahasa Arab dijadikan sebagai bahasa utama Margoliouth pada tahun 1977, bahkan ke semua wilayah jajahan Daulah Umayyah. Sekian dari saya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.